Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Baik tahajud ataupun qiyamul lail ditunaikan sebelum tidur atau setelah tidur. Maaf, tidak semua orang yang mengerjakan ini berpotensi mendapatkan nilai-nilai takwa. Awas, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Tidak sedikit orang yang qiyam, kata Nabi, qiyam salat di malam-malam Ramadan tidak mendapatkan apapun dari berdirinya kecuali lelah berdiri bergadang saja. Berdiri. Diri enggak ada nilainya. Maka dari itu dicontohkanlah cara mengerjakannya supaya maksimal kita memaksimalkan ini semua. Sekarang bagaimana cara saya mengerjakan? Baik, saya kerjakan qiyamnya sebelum tidur langsung ba'da isya atau di malam harinya. Maka mari kita lihat Nabi mencontohkan dengan dua sifat ini. Satu iman, kedua ihtisab. Sebentar, sebelum saya teruskan, bisa dipahami penjelasan saya? Jazakumullah khair, kita teruskan. Saya coba hapuskan dulu yang ini. Ini saya tahan untuk menerangkan turunan yang ini. Alhamdulillah. Saya, kalau Anda bersin, saya suka ingat sahabat saya yang tidak berjumpa, tapi kita insya Allah punya ikatan yang kuat. Namanya Ahmad Muzammil. Orangnya saleh. Masya Allah. Wajahnya memancarkan karisma yang baik dan ahli Quran. Dan kami mengasuh pesantren dulu dengan nama yang sama. Sama-sama Al-Hikmah. Sama-sama di Lebak Bulus. Saya mengasuh Al-Hikmah untuk hafalan Quran. Mahasiswa yang kuliah sekitaran Jakarta. Ada Lipia di Buncit. Ada IIKI juga, ada yang PT IIKI, ada UIN. Kita kumpulkan daripada beraktivitas yang macam-macam. Dan mereka menghafal Quran. Kita fasilitasi dengan gratis. Beliau, Ustaz Ahmad Muzammil itu yang tahsinnya. Tahsin. Masya Allah. Saking sayangnya Allah kepada beliau. Masya Allah, beda kami cuma 7 tahun usianya. Beliau dari saya 7 tahun lebih. Saya waktu itu 32, beliau 39. Saking sayangnya Allah kepada beliau di hari Kamis, Pak. Tidak mendapatkan Ramadan pada saat itu. Padahal sudah dekat ke Ramadan. Dipanggil pulang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ahmad Muzammil, kamu pulang. Pahala kamu sudah banyak. Yuk, orang tahsin kamu dapat pahalanya. Murid kamu sudah banyak. Adi Hidayat masih banyak dosanya. Perlu banyak amalan, perlu banyak istighfar. Kamu udah pulang. Sesuai dengan ajalnya. Cara pulangnya itu sederhana, Pak. Indah, gampang. Cuman bersin 2 kali. Hasih, selesai. Ringan gitu. Ya, Ahmad Muzammil, ahli Quran, ahli tahsin, pahala banyak. Dia pulang, hasin 2 kali, meninggal. Tadi saya lihat banyak yang bersin berkali-kali belum meninggal juga. Ya. Mungkin kita perlu Ramadan, itu maksudnya. Untuk menambah dan menyusul saudara kita yang telah kembali kepada Allah. Siapa lagi yang mau bersin? Jangan khawatir, keluarkan aja. Karena saya pernah ceramah di Jakarta, begitu saya terangkan yang ini, mau bersin ditahan-tahan begini. Tenang ya, tenang. Bismillah. Kembalikan ke sini. 1. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 749. Sebelum sampai ke sini, ini saya bahas yang ini dulu, yang iman dulu. Imanan. Allah. Sekali. Dilakukan karena Allah. Bukan karena yang lain. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran disandingkan langsung dengan Allah yang dengan sifat ghaibnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minun bil ghaib. Imannya dilakukan karena Allah yang ghaib. Ghaib itu belum tampak dalam pandangan kita. Dan kita yakini keesaan ketunggalan dan seluruh kekuatan-kekuatannya kepada kita semuanya. Fokus baik-baik di sini. Ketika menyebutkan kalimat iman, maka tujuan utamanya kepada Allah. Kalau Anda ingin mendapatkan ampunan di malam Ramadan, dalam saat Anda menunaikan salatnya, maka syarat yang pertama, salat Anda harus ditunaikan karena Allah, bukan karena yang lain. Jangan dulu perdebatkan berapa jumlah rakaatnya. Pertanyaannya adalah berapapun rakaat, berapa yang Anda niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi saya ke sini, karena di situ enak keadaannya. Saya ke sini karena teman saya pun ke situ. Saya di sini karena imamnya lebih memberikan ketebalan kepada saya, macam-macam dan sebagainya. Ingat teman-teman,
Anda boleh untuk memberikan gambaran-gambaran semangat karena imam bagus bacaan, karena menyentuh kepada jiwa. Tapi yang harus Anda tanamkan pada diri Anda sendiri, siapapun imamnya, memberikan sentuhan ataupun kepada jiwa saya, tetap saya kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu Anda datang imamnya beda, Anda nggak akan peduli. Yang penting Allah ridha dengan salat saya malam ini. Paham ya? Maka hati-hati betul, begitu nanti teman-teman mempraktikkan masa tarawihnya, akhi, di mana tarawih? Saya ikut si fulan aja lah. Bukan. Bukan karena ikut si fulan. Karena Allah perintahkan Anda untuk memilih yang terbaik karenanya. Paham? Satu. Sudah. Masuk ke dinin dulu, lalu saya teruskan ihtisab. Teknisnya bagaimana? Teknisnya, Salatul laili mathna mathna. Hadis Muslim hadis 749. Kalau Anda tunaikan salat malam, salatul laili, malam dibagi dua, bisa tahajud, bisa qiyamul lail. Mau Anda tidur dulu, mau tidak tidur dulu, kata Nabi, cara pertama mathna mathna. Paling minimal tunaikan 2. Setelah itu 2. Setelah itu 2. Fa idza khasyiya ahadakumul fajra, sampai 2. Kalau Anda khawatir dekat menuju fajar, sebentar lagi fajar tiba. Falyutir rak'atan wahidah, maka segera tutup dengan witir 1 rakaat. 1 rakaat. 2. Mau fajar nih, tutup 1 rakaat. Baik, kebayang nggak teman-teman, ada orang sholat dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Berapa rakaat dia kerjakan? Banyak ya? Atau yang kedua, bayangannya diturunkan sedikit. Ada orang kemudian tidur terlebih dahulu, bangunnya jam 3 sampai menjelang fajar. Berapa rakaat dia tunaikan? Baik, hadis ini, hadis pertama, memberikan gambaran kepada kita bahwa sholat-sholat yang dikerjakan pada malam itu, baik tahajud ataupun qiyamul lail, pada dasarnya tidak diberikan batas oleh Nabi SAW. Yang paling tepat kata Nabi, silahkan kamu tunaikan paling minimal 2. Setelah itu tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi. Tapi kalau kamu duga witir, fajar akan segera tiba, tutup segera dengan witir 1 rakaat. Jelas? Maka rumus yang pertama, Nabi tidak memberikan batas dari rakaatnya, tapi diberikan minimal pengerjaannya 2 rakaat dengan witir berapa? 1 rakaat. Paham? Kita bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau Anda tidak memberikan contoh batasan, kami khawatir nanti orang akan beda-beda. Yang satu, masjid mana? Masjid Al-Murabi aja deh daripada Darul Ihsan. Kenapa? Al-Murabi cuma 2 rakaat, witir 1 misalkan. Tapi tahu nggak kamu, rakaat pertama Al-Baqarah sampai selesai. Rakaat kedua Ali Imran sampai tuntas. Pilih mana? Apakah Al-Murabi atau Darul Ihsan? Kalau Darul Ihsan bagaimana? Juz amma. Masya Allah. Ya udah, saya juz amma aja. Kan? Tapi juz ammanya rakaat pertama An-Naba. Rakaat keduanya misal turun. Karena tidak ada standar di sini, nanti orang bisa begini, bisa begitu. Maka Nabi mempraktekkan kesehariannya, sholat malamnya, bahkan di Ramadan atau di luar Ramadan, dengan merujuk keterangan pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis Al-Bukhari, nomor hadis 2008 sampai 2010. Datang 3 orang sahabat mulia. Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, Ubaid bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Sa'alu Sayyidata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail. Ya, maka mereka bertanya tentang salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqalat, maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah, lihat. Ma kana yazidu fi Ramadan wala fi ghairi. Sepanjang tinggal di tempat saya, demikian cara menerjemahkannya. Saya saksikan beliau salat di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Beliau tidak pernah menambah ala 11 rakaatan, lebih dari 11 rakaat. Di kesaksian Sayyidah Aisyah, saat Nabi berada di rumah beliau, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, salat malamnya berapa rakaat? 11 rakaat. 11 ini yusalli arba'an. Beliau salat 4 rakaat dulu. Perhatikan beda hadis dengan yang pertama tadi. Thumma yusalli arba'an, pakai thumma. Kemudian salat 4 lagi. Thumma yusalli thalathan, pakai thumma lagi. Kemudian salat 3 rakaat. 4 tambah 4 tambah 3. Berapa? 11. Lihat pakai thumma di sini. Baik, pertama. Saksian kedua, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
Di Abu Daud nomor hadis 1369. Beliau melihat pada saat beliau menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki waktu untuk bisa hadir mendampingi Sayyidah Maimunah. Beliau membagi ya dari malam sekian hari sekian di rumah Sayyidah Aisyah, malam sekian hari sekian di rumah Sayyidah Maimunah, di rumah Sayyidah Zainab dan seterusnya radhiyallahu taala anhunna jami'an. Ketika waktunya tiba di rumah Sayyidah Maimunah, Ibnu Abbas itu menginap di situ untuk melihat kebiasaan Nabi bagaimana malam harinya. Ternyata kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa bangun di malam hari. Kadang tengah malam lebih sedikit atau kurang sedikit. Kalau di kita kurang lebih disesuaikan 1:30 atau sekitar jam 2. Kemudian ketika bangun itu fajalasa, beliau duduk dulu. Kemudian famasaha biyadi min atharin naum, dengan tangannya beliau menghapus kemudian bekas-bekas ngantuknya. Kemudian faqara'a khawatimu surah Ali Imran, membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran dari 190 sampai dengan ayat ke-200. Kemudian di Al-Bukhari nomor hadis 181, riwayat Abu Dzar Al-Ghifari dilengkapi lagi. Nabi membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Thumma dhahaba ila syinin mu'allaqah. Kemudian pergi ke tempat tertutup semacam kamar mandi bagi kita. Fatawadda, kemudian beliau berwudu. Kemudian apa yang terjadi? Lalu beliau datang ke musolanya, tempat sholatnya, dan siap menunaikan sholat malam. Aku berdiri di belakangnya sampai Nabi menarik aku sehingga sejajar dengannya. Ini dalil menunjukkan boleh kalau salat berdua, Anda jadi imam, teman Anda jadi makmum, berdiri secara sejajar. Anda imam, dia makmum, sejajar posisinya. Anda kiri, dia kanan. Atau kalau mau menggunakan yang masyhur, yang standar yang lain, Anda maju sedikit, kemudian makmum di belakangnya sedikit. Paham? Belum selesai hadisnya. Kemudian saya merasakan salat bersama Nabi. Nabi salat kemudian dimulai dengan 2 rakaat yang ringan. Khafifatain. Rak'ataini khafifatain. Khafifatain itu salat pembuka. Kalau kita warming up. Ya, untuk menghadirkan kehusuan sebelum salat masuk pada intinya. Rakaatnya 2 rakaat. Saya simpan di sini. Pembuka. Bacaannya nggak panjang. Jadi begitu salat, langsung baca Al-Fatihah, takbir Allahu Akbar. Al-Fatihah tanpa bacaan surat yang lain. Setelah itu rokok, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Rokok, sujud, bangun lagi. 2 rakaat selesai. Setelah itu beliau menunaikan salatnya yang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Lihat baik-baik. Setelah itu beliau tunaikan 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Thumma yusalli rak'atain. Thumma yusalli rak'atain. Setelah itu beliau tutup dengan menunaikan 1 rakaat. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 10 tambah 1. Berapa? 11. Dibuka dengan pembuka yang ringan, salat intinya 11 rakaat. Jadi di rumah Sayyidah Maimunah 11 rakaat. Di rumah Sayyidah Aisyah kemudian 11 rakaat. Ini 4, ini kemudian 2, 2, 2, ujungnya 1. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau Anda misalnya ingin mengambil standar salat Nabi SAW mengacu pada jumlah rakaatnya, Anda silakan boleh tunaikan 11 rakaat. Paham? Mau pilih mana saja silakan. Jangan Anda simpulkan, tuh yang benar itu yang 11 rakaat versinya 443. Karena hadisnya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidak pernah melihat Nabi di Ramadan atau di luar Ramadan kecuali 11 rumusnya 443. Jawab, itu kan di rumah Sayyidah Aisyah. Sedangkan Nabi menginap bukan di situ saja. Kadang di rumah Sayyidah Maimunah, kadang di rumah Saudah binti Zam'ah, kadang di rumah Sayyidah Zainab dan seterusnya. Di rumah ini beda dengan yang ini karena kondisi istri Nabi satu dengan yang lainnya itu beda. Beda usia, beda kekuatan berdiri, beda keadaannya. Makanya Nabi memberikan fleksibilitas supaya istrinya nyaman mengikutinya. Itu poinnya. Dan ini bisa Anda terapkan pada istri Anda. Jangan dipaksakan. Ayo mah, yang kuat, yang kuat. Sunnah Nabi 11 rakaat. Lihat tuh, lihat. Tidak. Istri Anda persoalan di kakinya, cukup mungkin 2 dulu, 1 tutup, dia istirahat, Anda teruskan. Boleh. Jangan dipaksakan. Surga mah, surga. Surga.